Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan kita doakan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan IPA. Yang pertama, pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Sistem pernapasan pada hewan pun juga berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. 1. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Cacing menyukai tempat lembab, oleh karena itu mengapa kulit cacing selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, banyak terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing mengandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. 2. Alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. 3. Alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangkai yang disebut tutup insang. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah halus itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah, oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Pada gambar kiri di atas, ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. 4. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di 2 alam. Katak termasuk hewan amfibi. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang.
Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas menggunakan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar mudah menyerap oksigen dari udara. 5. Alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil antara lain adalah ular, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. 6. Alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara. Tujuh, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia terbagi menjadi dua, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat contohnya adalah kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang organ pernapasan dan proses pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Adapun cara kerja organ pernapasan manusia. 1. Udara masuk melalui hidung. 2. Udara mengalir ke faring. 3. Udara mengalir ke laring dan trakea. 4. Udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus. 5. Udara mengalir ke paru-paru. Di situ terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. 6. Karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus. 7.
Karbon dioksida mengalir ke trakea dan laring. 8. Karbon dioksida mengalir ke faring. 9. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Jenis-jenis pernapasan. Berdasarkan gerak otot yang digunakan, pernapasan manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Berikut adalah langkah membuat model paru-paru. Coba simak baik-baik ya langkahnya, agar kalian juga bisa membuatnya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.